Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Khairo Amalia, Desti Ayunanda, dan Fatima Aziza Amin. Kami dari kelas Sejarah Peradaban Islam Matematika C tahun ajaran 2021-2022. Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang peradaban pada masa Umayyah. Pada peradaban masa Umayyah, terdapat 5 poin penting yang akan kita bahas, yaitu 1. Proses berdirinya, 2. Masa pemerintahan, 3. Peradaban di Spanyol, 4. Faktor-faktor keruntuhan, dan 5. Prestasi pada masa pemerintahan. 1. Proses berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan pada bulan Syawal tahun 40 Hijriah di Damaskus oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, yang berasal dari keturunan Bani Umayyah dari suku Quraisy. Dinasti yang didirikan oleh Muawiyah ini disebut dinasti Umayyah karena diambil dari nama Umayyah bin Abdul Syam, datuk dari Muawiyah. Muawiyah memiliki nama lengkap Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul al-Syam bin Abdul Manaf bin Qusay. Muawiyah dilahirkan di Mekah pada 5 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam bersama ayahnya Abu Sufyan, saudaranya Yazid, dan ibunya Hindun pada waktu penaklukan kota Makkah. Berdirinya dinasti Umayyah ini adalah tekad Muawiyah untuk menjadi khalifah sejak lama. Dinasti Bani Umayyah bermula dari 1. Pembaiatan Ali sebagai khalifah, di mana salah satu kebijakan awal dari Khalifah Ali adalah pengambil alihan tanah-tanah dan kekayaan negara yang telah dibagikan oleh Khalifah Utsman kepada keluarganya. Kemudian, memecat gubernur-gubernur serta pejabat pemerintahan yang telah diangkat Khalifah Utsman sebelumnya. Yang kedua, penolakan Muawiyah sebagai gubernur Syriah. Muawiyah sebagai gubernur Syriah menolak pemecatan itu sekaligus tidak mau membaiat Ali sebagai khalifah dan membentuk kelompok kuat untuk menolak memenuhi perintah-perintah Khalifah Ali. Desakan Muawiyah akhirnya tertumpah pada Perang Siffin di Daumatul Jandal, di mana peperangan tersebut dimenangkan oleh pasukan Muawiyah. Yang ketiga, pembaiatan Hasan bin Ali sebagai khalifah. Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat, rakyat segera membaiat Hasan bin Ali sebagai khalifah. Namun, karena Hasan bin Ali menyangsingkan kemampuan diri dan kekuatan yang dimilikinya, dan melihat pentingnya persahabatan antara umat, maka Hasan bin Ali mengajukan perdamaian kepada Muawiyah. Ajakan damai dari Hasan langsung diterima oleh Muawiyah karena ambisinya untuk menjadi khalifah. Terdapat beberapa syarat yang diajukan oleh Hasan dalam perjanjian perdamaian tersebut. Di antaranya yaitu 1. Hasan menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah dengan syarat Muawiyah berpegang teguh pada kitabullah dan sunnah Rasul serta sirah atau perilaku khalifah-khalifah yang soleh. Yang kedua, Muawiyah tidak mengangkat seseorang menjadi putra mahkota sepeninggalnya, dan urusan kekhalifahan diserahkan kepada orang banyak untuk memilihnya. Yang ketiga, Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Irak, juga menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan mereka. Yang keempat, pajak tanah negeri Ahwas di Persia diperuntukkan kepada Hasan setiap tahun. Yang kelima, Muawiyah membayar kepada saudaranya Husain sebanyak 5 juta dirham dari Baitul Mal. Dan yang terakhir, Muawiyah datang secara langsung ke Kufah untuk menerima penyerahan jabatan Khalifah Hasan dan mendapat baiat dari penduduk Kufah. Dan poin yang keempat yaitu Hasan menyerahkan kekuasaan pada Muawiyah. Dengan disepakatinya perjanjian perdamaian tersebut pada bulan Rabiul Awal 41 Hijriah, Hasan mengundurkan diri dari jabatan khalifah dan menyerahkannya kepada Muawiyah. Selanjutnya, tahun itu disebut Aam Jama'ah
atau tahun jamaah, di mana kaum muslimin sepakat menjadikan satu orang khalifah untuk menjadi pimpinan mereka, yaitu Muawiyah dari Bani Umayyah. Selanjutnya, masa peradaban dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah dipimpin oleh 14 khalifah selama kurang lebih 90 tahun, yaitu dari 40 Hijriah sampai 132 Hijriah atau 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Masa pemerintahan khalifah-khalifah ini dibagi atas 3 periode, yaitu masa pertumbuhan, masa puncak, dan masa kemunduran. Yang pertama yakni masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan mencangkup masa pemerintahan 1 Khalifah Muawiyah pada tahun 661 hingga 680 Masehi atau 40 hingga 60 Hijriah. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah pada tahun 680 hingga 683 Masehi atau 61 hingga 63 Hijriah. Yang ketiga, Muawiyah bin Yazid pada tahun 683 Masehi atau 63 Hijriah. Dan yang terakhir, Marwan bin Hakam pada tahun 684 hingga 685 Masehi atau 64 hingga 65 Hijriah. Yang pertama yaitu pada masa Muawiyah. Muawiyah sebagai khalifah pertama melakukan pemindahan ibu kota negara dari Kufah atau pusat kekuasaan Ali ke Damaskus. Beberapa alasan pemindahan ibu kota tersebut karena dia sudah 22 tahun menjadi gubernur di Damaskus. Selain itu, dia juga mempunyai pendukung yang dapat diandalkan di sana. Sedangkan di Kufah hanya terdapat pendukung Ali yang beraliran Syiah. Muawiyah pertama kali dalam pemerintahan Islam mempergunakan tenaga bodyguard untuk alasan keamanan. Juga, Muawiyah membangun tempat khusus untuk dirinya di dalam masjid yang disebut dengan Maksuroh. Muawiyah juga memperkuat pemerintahan dengan mengembangkan armada angkatan laut hingga 1.700 buah kapal. Muawiyah juga telah merubah wajah pemerintahan Islam dari sistem demokrasi menjadi sistem monarki dengan menunjuk putranya Yazid sebagai khalifah selanjutnya dan mendudukkan Bani Umayyah di semua jabatan-jabatan penting negara. Yang kedua yaitu pada masa Yazid bin Muawiyah. Pada pemerintahan Yazid dihadapkan pada kerusuhan-kerusuhan karena mendapatkan perlawanan dari penduduk Kufah, penduduk Basrah, serta sahabat-sahabat di Madinah dan di Mekah, terutama Abdullah bin Zubair. Pada tahun pertama pemerintahan, Yazid bin Muawiyah memerintahkan Ubaidillah bin Yazid sebagai gubernur Kufah untuk membunuh Husain bin Ali di Karbala. Saat itu, penduduk Kufah mengundang Husain bin Ali untuk datang ke Kufah dan dijanjikan akan mereka angkat menjadi khalifah. Husain memenuhi undangan tersebut, walau sebelumnya telah dicegah oleh beberapa sahabat. Husain berangkat dengan dikawal sekitar 200 orang, termasuk keluarganya. Sampai kini, hari peristiwa pembunuhan itu diperingati kaum Syiah sebagai hari tragedi Karbala. Pada tahun kedua pemerintahan, Yazid menjara kota Madinah dikarenakan penduduk Madinah tidak mengakui kekhalifahan Yazid. Bahkan, mereka memecat gubernur yang diangkat Yazid serta mengusir gubernur tersebut bersama seluruh keluarga Bani Umayyah di Madinah. Dan pada tahun ketiga, Yazid menggempur Ka'bah dengan memerintahkan panglimanya yaitu Muslim bin Uqbah untuk menaklukkan Mekah. Sebab di Mekah Abdullah bin Zubair mengangkat dirinya sebagai khalifah dan diakui seluruh penduduk Hijaz. Namun, di tengah penyerangan tersebut, Yazid meninggal dunia secara mendadak tanpa diketahui penyebabnya. Kemudian, pemerintahan pun digantikan oleh putranya Muawiyah II bin Yazid yang hanya memerintah selama 3 bulan. Muawiyah II bin Yazid mengalami sakit-sakitan dan mengundurkan diri sebagai khalifah. Dengan demikian, pemerintahan beralih ke keturunan Al-Hakam Abu Ash bin Umayyah yaitu Marwan bin Hakam.
Pada masa yang keempat yaitu masa Marwan bin Hakam, mendapat tantangan dari Abdullah bin Zubair yang sudah memberontak sejak Khalifah Yazid dan telah mendapat pengakuan dari penduduk Hijaz, Kufah, Basrah dan sebagian penduduk Syam. Demikian juga dari kalangan Arab Utara di Syam telah ikut mengakui Abdullah bin Zubair menjadi khalifah. Sementara Arab Selatan berpihak kepada Marwan bin Hakam. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Marwan hanya dapat mengalahkan Arab Utara dan juga Mesir. Akan tetapi, sebelum dapat mengalahkan penduduk Hijaz, Marwan wafat pada bulan Ramadan 63 Hijriah dan hanya memerintah setelah 1 tahun. Sebelumnya, dia telah menunjuk anaknya Abdul Malik sebagai penggantinya. Yang kedua yaitu masa kejayaan atau masa puncak. Masa puncak pemerintahan Daulah Umayyah berlangsung selama 30 tahun, yaitu pada masa pemerintahan 1. Abdul Malik bin Marwan pada tahun 685 Masehi hingga 705 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Abdul Malik bin Marwan berhasil memadamkan banyak pemberontakan dan menata administrasi pemerintahan. Pemberontakan yang telah dibadamkan Abdul Malik antara lain yaitu pemberontakan Amr bin Sa'id, pemberontakan Abdullah bin Zubair, pemberontakan penduduk Irak dan orang-orang Khawarij, serta pemberontakan penduduk Basrah. Setelah menumpas pemberontakan di atas, suasana politik menjadi lebih tenang, sehingga memberi kesempatan kepada Abdul Malik untuk membenahi pemerintahannya. Terdapat 3 hal pembenahan yang dilakukan Abdul Malik. Di antaranya, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di seluruh wilayah negara Daulah Umayyah. Menciptakan mata uang yang seragam di seluruh wilayah negara, di mana pada awalnya menggunakan mata uang dinar dan dirham, disatukan menjadi mata uang rial hingga sekarang. Pelayanan pos yang lebih disempurnakan untuk menghubungkan sebuah ibu kota dengan ibu kota lainnya di sebuah provinsi dan antara provinsi dengan negara. Yang kedua yaitu pada masa Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 hingga 715 Masehi. Setelah Abdul Malik memerintah selama 20 tahun, dia mengangkat anaknya Al-Walid sebagai khalifah penggantinya. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Al-Walid melakukan beberapa perubahan di antaranya memperluas Masjid Makkah, membangun Masjid Madinah, membangun sejumlah sekolah dan rumah ibadah, serta membangun lembaga-lembaga sosial, seperti lembaga yang menangani penderita penyakit kusta, lumpuh, dan buta. Khalifah Al-Walid juga melakukan perluasan wilayah. Perluasan wilayah di front timur mencapai India bagian barat, yang kini disebut sebagai Pakistan, lalu Burqa, Samarkand, dan Sind. Perluasan wilayah di front barat yaitu sampai ke Spanyol. Yang ketiga yaitu masa kemunduran. Masa kemunduran pemerintah dinasti Umayyah mencangkup 8 orang khalifah, di antaranya yaitu 1. Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 715 hingga 717 Masehi. Yang kedua, Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 hingga 720 Masehi. Yang ketiga yaitu Yazid bin Abdul Malik pada tahun 720 hingga 724 Masehi. Yang keempat, Hisham bin Abdul Malik pada tahun 724 hingga 743 Masehi. Yang kelima yaitu Al-Walid bin Yazid pada tahun 743 hingga 744 Masehi. Yang keenam yaitu Yazid bin Al-Walid pada tahun 744 Masehi. Yang ketujuh yaitu Ibrahim bin Sulaiman pada tahun 744 Masehi. Dan yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad pada tahun 744 Masehi hingga 750 Masehi. Selanjutnya, poin ketiga yakni peradaban dinasti Umayyah di Spanyol. Pada poin ketiga ini akan dibagi menjadi 2 penjelasan, yaitu
keadaan Spanyol sebelum masuknya Islam dan setelah masuknya Islam. Yang pertama yaitu penduduk Spanyol sebelum masuk Islam, keadaannya diantaranya dijelaskan sebagai berikut. Sekitar tahun 133 Masehi, di bawah kekuasaan kerajaan Romawi saat itu, kota Spanyol berubah menjadi Vandalusia namanya. Kemudian pada awal abad ke-6 atau lebih tepatnya sekitar 507 Masehi, suku-suku Hatia Barat menyerang Spanyol dan mengusir bangsa Vandal ke Afrika. Selain itu, Spanyol pada masa itu berubah menjadi bangsa yang lemah disebabkan merajalelanya perbudakan, kemudian kepincangan ekonomi karena petani dan pedagang diharuskan menanggung pajak yang memberatkan dan pemaksaan terhadap agama Kristen kepada penduduk. Selanjutnya, yakni keadaan Spanyol setelah masuknya Islam. Islam masuk ke Spanyol dalam 2 gelombang, yakni pertama pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dan kedua pada masa Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Namun, tidak pada kedua gelombang tersebut semuanya berhasil, melainkan yang berhasil hanyalah pada gelombang pertama, yakni pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, yang seperti sudah dijelaskan di sebelumnya bahwa pada masa khalifah tersebut merupakan salah satu khalifah yang memimpin pada masa kejayaan dinasti Umayyah. Lalu pada gelombang kedua, pada masa Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz, beliau gagal untuk membawa Islam masuk ke Spanyol. Dan seperti yang telah dijelaskan juga bahwa pada masa khalifah tersebut termasuk salah satu khalifah yang berada pada masa kemunduran dinasti Umayyah, dan mungkin salah satu penyebab kemundurannya adalah gagalnya Islam masuk ke Spanyol. Selanjutnya, setelah mengetahui bagaimana proses masuknya Islam di Spanyol, dijelaskan bahwa bagaimana keadaan kota Spanyol setelah masuknya Islam. Yakni pendidikan Islam di Spanyol terbagi ke dalam 2 tingkatan, yaitu pertama yakni kutab atau lembaga yang bisa dipadankan dengan lembaga pendidikan pesantren seperti halakoh atau pengajian tradisional. Pada lembaga pendidikan kutab ini, para siswa mempelajari beberapa bidang studi dan pelajaran-pelajaran yang meliputi fikih, bahasa, dan sastra, serta musik dan kesenian. Kemudian tingkatan yang kedua yakni Al-Ma'had Al-Ali, yaitu pada masa kekuasaan Khalifah Al-Hakam dibangun Universitas Cordova yang menandingi 2 universitas Al-Azhar di Kairo dan Nizamiyah di Baghdad. Serta Universitas Cordova ini menarik perhatian para pelajar dari Spanyol. Di universitas ini terdapat jurusan yang meliputi astronomi, matematika, kedokteran, teologi, dan hukum. Selain Universitas Cordova, juga ada Universitas Sevilla, Malaga, dan Granada yang memiliki mata kuliah yang diajarkan yaitu meliputi teologi, hukum Islam, kedokteran, kimia, filsafat, dan astronomi. Selain dua tingkat pendidikan Islam di Spanyol, Spanyol juga menjadi pusat kebudayaan dunia pada masa dinasti Umayyah, yaitu pada kota Cordova, Konstantinopel, dan Baghdad. Terutama di Cordova. Di Cordova di sini dijelaskan ada 113.000 rumah, 70 perpustakaan, dan sejumlah toko buku, serta ratusan masjid. Hal ini membuat Cordova memperoleh popularitas internasional dan kekaguman para pengunjungnya. Seperti itu.
Selanjutnya yakni faktor-faktor keruntuhan dinasti Umayyah. Ada beberapa sebab keruntuhan dinasti Umayyah. Di antaranya ada 4 hal, yakni yang pertama ketidakmampuan para khalifah. Maksudnya yakni khalifah-khalifah sesudah Khalifah Hisham tidak mampu dalam memerintah negara. Ditambah dengan kebejatan moral yang mereka miliki, di mana mereka lebih suka menghabiskan waktu untuk berhura-hura daripada mengurus negara. Selanjutnya yakni pengangkatan lebih dari 1 putra mahkota. Sebagian besar khalifah Bani Umayyah mengangkat lebih dari seorang putra mahkota yang menyebabkan tidak jarang perebutan dalam menduduki takhta menimbulkan perselisihan antara saudara dan berakhir dengan pertumpahan darah. Yang ketiga yakni kebencian golongan Syiah. Dinasti Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah sangat dibenci oleh golongan Syiah karena menurut Syiah mereka dipandang telah merampas kekhalifahan dari tangan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Kebencian golongan Syiah ini tidak pernah surut. Mereka selalu melakukan perlawanan terhadap kekuasaan dinasti Umayyah, sehingga menyebabkan pemerintahan dinasti Umayyah melemah. Dan yang terakhir yakni rasa tidak puas Muslim non-Arab. Perlakuan pemerintah yang menganaktirikan Muslim non-Arab baik secara ekonomi maupun sosial membuat Muslim non-Arab gusar terhadap Daulah Umayyah. Seperti itu. Selanjutnya yakni prestasi masa pemerintahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prestasi-prestasi pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu perluasan wilayah. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, perluasan wilayah telah mencapai ke berbagai penjuru dunia, di antaranya yaitu Spanyol, Afrika Utara, Suriah, Palestina, Semenanjung Arabia, Irak, sebagian kecil Asia, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenia, Uzbekistan, dan Kirgiz. Yang kedua yaitu pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Hal itu dilakukan karena Muawiyah bukanlah seorang yang ahli dalam soal keagamaan, maka masalah keagamaan ia serahkan kepada para ulama. Yang ketiga yaitu pembagian wilayah. Pembagian wilayah pada masa dinasti Umayyah terbagi menjadi 10 provinsi, di mana tiap-tiap provinsi dikepalai oleh gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Prestasi yang keempat yaitu pada bidang administrasi pemerintahan, di mana pada bidang administrasi pemerintahan, dinasti Umayyah membentuk 5 departemen, yaitu Diwan Al-Rasail, Diwan Al-Kharraj, Diwan Al-Barid, Diwan Al-Khatam, dan Diwan Musghilat. Yang kelima yaitu organisasi keuangan, di mana percetakan uang dilakukan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, walaupun pengelolaan aset dari pajak tetap di Baitul Mal. Yang keenam yaitu organisasi ketentaraan. Pada masa ini keluar kebijakan yang agak memaksa untuk menjadi tentara, yaitu dengan adanya undang-undang wajib militer yang dinamakan Nidhamul Tajnidi Ijbari. Yang ketujuh yaitu organisasi kehakiman. Kehakiman pada masa ini mempunyai 2 ciri khas, yaitu yang pertama, seorang qadhi atau hakim memutuskan perkara dengan ijtihad. Yang kedua, kehakiman belum terpengaruh dengan politik. Yang kedelapan yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Terdapat 4 pusat kebudayaan pada masa dinasti Umayyah, yaitu Mekah, Madinah, Basrah, dan Kufah. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Umayyah adalah ilmu-ilmu keagamaan, seperti ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu bahasa, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu arsitektur. Yang kesembilan yaitu bidang seni dan sastra. Ketika Walid bin Abdul Malik berkuasa, ia memerintahkan penyeragaman bahasa dalam semua administrasi negara, yaitu harus menggunakan bahasa Arab. Yang ke-10 yaitu bidang seni rupa. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah berkembang seni ukir dan pahat, di mana kaligrafi sebagai motifnya. Prestasi yang terakhir yaitu pada bidang arsitektur.
di mana pada bidang arsitektur telah dibangun berbagai gedung dengan gaya perpaduan Persia, Romawi, dan Arab, tapi tetap dijiwai semangat Islam. Pada masa pemerintahan Al-Walid dibangun Masjid Agung yang terkenal sampai sekarang dengan nama Masjid Damaskus. Kemudian telah dibangun juga Kubah Al-Sakhrah di Baitul Maqdis yang dibangun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sekian penjelasan kami mengenai peradaban masa Umayyah. Selanjutnya, bila terdapat pertanyaan ataupun tanggapan dapat disampaikan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.